Oke. Santai-santai Pak Jai. Ya. Selamat pagi Pak Jai. Selamat pagi juga Bu. Apa kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik, gembira, senang. Bagaimana perasaan Pak Jai? Untuk hari ini Ya. luar biasa ya. Luar biasa ya Pak Jai. Terima kasih semuanya. Iya. Jadi saya itu ada tugas guru penggerak ya Pak Jai ya, Ya. untuk melakukan supervisi. Ya, saya sebagai supervisor. Ini adalah masa-masa praobservasi. Tujuan saya adalah ingin mengetahui nantinya itu rencana, kemudian tujuan pembelajaran Pak Jai yang akan dilaksanakan di dalam kelas nanti ya Pak Jai ya. Ya. Ya, ini adalah masa-masa praobservasi ya Pak Jai ya. Ya. Kita ngobrol santai Pak Jai ya. Oke Bu, silakan Bu. Serta sambil makan minum. Ya Bu, Pak Jai. ya minum kopi Bu ya. Ya. Terima kasih ya Pak Jaya sudah bersedia diobservasi oleh saya ya. Ya, oke. Ya. Kemudian boleh saya tanya-tanya nih Pak Jaya? Boleh, silakan. Ya. Pak Jaya nanti itu mata pelajarannya PKN ya. Ya. PKN ini kan masa praobservasi, saya tanya dulu, berarti nanti itu pas saatnya observasi atau saat pembelajaran PKN nanti itu di kelas berapa nantinya Pak Jai? Kelas 12 Bu. Kelas 12 ya? Iya. Ya. Di hari apa Pak Jai? Hari Selasa. Hari Selasa. Boleh saya tahu jam keberapa Pak Jai? Jam kedua. Jam kedua ya? Nah. Iya. Kemudian saya pengen tahu nih Pak Jai, Ya. tujuan pembelajaran Pak Jai nanti itu materinya apa gitu Pak Jai disampaikan di kelas 12? Jadi sesuai dengan rencana ya. Kebetulan untuk minggu ini pertemuan hari Selasa nanti kami akan membahas tentang Pancasila ya. Iya, jadi tujuan pembelajarannya apa? Oke, Memahami atau untuk menganalisis? untuk tujuan pembelajarannya ini ada dua ya yang diharapkan nanti. Yang pertama, siswa ini ketika proses kegiatan belajar mengajar mampu menganalisis konsep dari Pancasila itu sendiri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mampu menerapkan konsep Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Konsep Pancasila ya Pak Jaya. Ya. Kemudian kalau nanti itu Pak Jaya masuk ke dalam kelas itu, strategi apa nih yang Pak Jaya pakai untuk di kelas 12 nih? Kalau sebenarnya kan banyak strategi ya. Iya. Tapi ini sesuaikan dengan topik materinya ya, karena berkaitan dengan Pancasila. Rencananya saya coba yang pertama ceramah bervariasi dulu. Iya. Atau bisa juga nanti adakan tanya jawab ya, literasi ya, manfaatkan apa? Bisa juga melalui internet nantinya, HP ya, ataupun buku lain penunjang lainnya. Ataupun mungkin strategi numerasi itu bisa dipakai nanti sesuaikan materi. Iya, berarti nanti itu ceramah bervariasi ya Pak Jaya. Ya. Ceramah bervariasi itu apakah Pak Jaya sendiri yang melakukan ceramah atau menerangkan materinya atau murid-murid juga menerangkan materinya? Untuk awalnya saya terangkan materi dulu. Iya. Setelah itu kita evaluasi kembali, tanya jawab. Proses tanya jawab di situ kan ada. Maka selain strategi ceramah tadi, kita ada strategi tanya jawab tadi ya. Kita tanya umpan balik lagi untuk siswa tadi. Peserta didik apakah sudah paham terhadap materi yang berlangsung ini atau belum ya. Kalau belum nanti kita adakan mungkin pendekatan cara lain lagi ya. Bisa juga dengan numerasi, literasi dan yang lainnya terpakai. Kalau bentuknya literasi itu apakah dia melihat gambar atau sudah membaca dulu Pak? Bisa juga lihat gambar, lihat baca juga, dan ditambah dengan video kalau ada tuh. Kalau Pancasila ini kan luas materinya. Bisa kita lihat misalnya kejadian gerakan 30 September Bina PKI, kita setel dulu. Nanti apa yang didapat itu. Lalu kerusuhan 2024 dulu di Kalimantan nih kan, bisa jauh-jauh lah di Kalimantan ini kan pernah kejadian kerusuhan antara Madura, Melayu dan Dayak gitu. Itu contoh Kita literasi ya. contohkan literasinya. Nanti Kalau- biar mereka punya paham dulu. Oh, gini rupanya. Ini yang tidak boleh. Kok ngapa jadi kerusuhan seperti ini kan? Muncul sendiri ilmunya. Jadi Pak Jaya itu ditayangkan dulu atau
pertama jelaskan dulu materinya, agar kemudian paham tayangkan sesuai tujuan videonya. pembelajaran tadi P-nya. Kalau numerasi Pak Jaya, apakah dia langsung menyebutkan atau bagaimana numerasi itu? Apakah Pak Jaya misalkan yang kedua nih capaian pembelajaran, kata Pak Jaya bilang itu adalah mampu menerapkan konsep Pancasila di kehidupan sehari-hari itu. Nah, numerasi itu contohnya bagaimana di Pancasila itu? Nanti mereka ini setelah belajar ini diharapkan kita nih kan guru berharap nih Ya. supaya mampu tadi sukses tadi kan Ya. proses kegiatan belajar bukan hanya di sekolah tapi ketika mereka kembali ke masyarakat biasa ya lingkungan tempat dia tinggal dia mampu menerapkan konsep Pancasila ini yang sebenar-benarnya bukan hanya ucapan saja tapi dari perbuatannya misalnya ini misalnya Pancasila ini rupanya ideologi negara kita bahwa Pancasila ini juga sebagai simbol atau lambang negara kita misalnya. Jadi harus benar-benar bisa terapkan nanti. Itu harapan sih sebenarnya. Kalau di dalam numerasi itu kan Pancasila kan ada 5, berkaitan dengan angka Pak Jaya. Kalau misalkan Pak Jaya tanya sila Pancasila. Iya, yang pertama itu konsep Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu, apakah Pak Jaya akan bertanya jawab seperti itu atau bagaimana? Pasti udah tanya jawab. Contohnya gimana Pak Jaya? Misalnya sila pertama ini kan misalnya sila pertama Pancasila itu kan ketuhanan ya. Iya, Mengapa kok konsep yang pertama saya kembali lagi tanya mengapa sih Pancasila ini untuk sila pertama ketuhanan yang Maha Esa diletakkan pada sila pertama misalnya apa alasannya. Lalu yang kedua misal nilai persatuan, betapa pentingnya kok persatuan ya. Misalnya dalam kelas ini kan Bu majemuk terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, warna kulit dan lain sebagainya. Nah, apa keterkaitan dengan sila yang kedua? Begitu juga dengan sila-sila yang lain 3, 4 dan 5 tadi. Jadi numerasi ini Pak diharapkan sila pertama 2, 3, 4, 5 itu ada diterapkan di keseharian hari-hari ya. Misal yang sila 3 kan persatuan, mengapa perlu bersatu? Seperti ini kita kaitkan dengan sejarah perjuangan bangsa kita dulu ya. Karena peletakan Pancasila ini kan lahirnya pada tanggal 18 setelah 1 hari setelah merdeka. Kita merdeka kan 17, 18 merdeka. Mengapa kok mereka bisa membuat Pancasila ini memaknai bahwa Pancasila inilah yang cocok untuk negara kita misalnya. Betapa penting sila ketiga tadi persatuan misalnya. Di sekolah bisa kita ambil contoh misalnya persatuan dalam hal apa misalnya. Mungkin dalam hal tiket kelas juga bisa ya. Apalagi misalnya dalam hal diskusi kelas itu bisa bersatu jadi dalam kelompok itu. Jadi ada tim persatuannya. Kalau harapan Pak Jaya nih, kalau setelah menjelaskan konsep Pancasila, apa yang diharapkan dari murid-murid kelas 12 nih? Banyak harapan saya. Malah kita sebagai guru ini mungkin kalau siswa ini paham, mengerti, apalagi mampu sampai sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi kan, di capaian pembelajaran kan sudah sebutkan kita dari awal sebelum kita proses belajar tadi. Misalnya siswa mampu menganalisis konsep Pancasila ya. Semoga tadi bukan hanya sebutan apa sih Pancasila ini, Pancasila seperti ini, tapi memang harus benar-benar diimplementasi, diterapkan di kehidupan nyata ya. Ini harapan besar sekali sebenarnya. Itu kalau untuk murid ya Pak ya. Kalau untuk Bapak sendiri nih, cara Bapak menyampaikan materi itu, apa harapan Bapak dalam menerapkan strategi itu? Apakah harus berhasil semua atau 80%-nya atau 90%-nya harapan Bapak itu? Kalau harapan kita sebenarnya memang mau 100% ya, tidak ada yang ada ini. Supaya apa? Supaya tuntas tadi. Kalau katakan tuntas minimal ya kalau tidak mampu 100% minimal kita di atas standar KKM-nya. Misalnya kalau dalam belajar PPKN ini kan 75 misalnya ya minimal kita paling rendah lah nilai harapan nanti kita 75 setiap siswa itu ya. Kalau udah di bawah itu nanti kita sulit guru nih, harus banyak les, harus kita buat mereka adakan belajar dari rumah yang giat lagi kan banyak. Tapi kalau setelah belajar kegiatan belajar mengajar gitu berlangsung itu mereka berhasil ya paham ya mudah-mudahan bisa harapan gitu. Kan sampai detik ini ya Pak Jaya ya sampai detik ini kan Bapak mengajar mapel PKN tuh ya.
apa yang paling sulit menurut Bapak di kelas 12 itu? Pastilah ada murid-murid yang tidak paham itu apa Pancasila itu. Iya. Mungkin mengenal hanya kata Pancasila saja gitu Pak. Apa yang sulit untuk mereka memahami konsep itu menurut Pak Ja itu? Sulit sekali, udah diajar pun Iya. dalam proses mengajar pun Saya tak paham juga. masih tak paham juga. Menurut Pak Ja Betul itu. apa kendala mereka untuk memahami konsep Pancasila itu menurut Pak Ja? Memang apa yang dikatakan Ibu tadi benar. Dari antara satu kelas itu sudah pasti ada yang setelah kita belajar materi tadi sudah kita jelaskan tujuan pembelajaran dari awal pun masih ada yang kurang paham atau tidak paham apa sih yang dimaksud dengan Pancasila itu sendiri ya. Jadi kendala itulah salah satu kendalanya, mungkin dari mereka memang malas belajar tadi, faktor malas. Nah, di rumah mungkin bisa jadi tidak belajar, motivasi mereka kurang, semangat ke sekolah kurang. Nah, contoh misalnya kalau tadi kan ada siswa yang memang jarang masuk gitu. Jadi setelah kita belajar ini, otomatis siswa itu ya jangankan belajar di rumah, dia sudah otomatis tidak mendapat materi yang kita ajar hari ini misalnya. Itu juga kendala juga, salah satu kendala yang sering saya temui di setiap proses pelajaran. Jadi kendalanya pada di anak sendiri ya. Anak sendiri. Mungkin dia kurang memahami Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari ya. Kayak dia berdoa itu kan dah Pancasila ke satu ya. Pancasila pertama ya. Pancasila pertama. Ya. Kalau untuk diri Bapak sendiri nih, kira-kira strategi yang ceramah bervariasi yaitu tanya jawab, literasi dan numerasi menurut Bapak nih sebelum dilaksanakan di kelas 12, kelemahannya apa? Strategi Bapak itu? Strateginya. Ya. Kelemahan setelah itu kan kita kembali ke murid lalu apakah sudah paham, kita tanya dulu ya. Ada juga sebagian murid mungkin katanya terlalu cepat, terlalu cepat nih jelaskan nih. Ya. Oke, ya, itu salah satu mungkin kelemahan dari kita ya. Mungkin adalah faktor dari kebiasaan kita atau ini ya. Nanti untuk pertemuan berikut bisa kita ubah tuh. Cepat dalam menyampaikan ceramah. Lalu yang kedua dari segi waktunya. Waktu ya. Nah, kita menyampaikan waktu itu kan 2 jam loh. Ya. Minimal 2 jam pertemuan kan paling minimalnya. Lalu waktu terbatas juga. Nah, selain waktu juga ada juga ya. Misalnya kalau di sekolah ini kita kan kurang literasi, kurang bahan baca seperti perpus. Ada buku ajar itu, buku paket. Biasa kalau zaman dulu ini biasanya mereka itu lengkap. Ya. Waktu kurikulum sebelumnya biasanya lengkap. Nah, mereka siswa ini memang sudah ada LKS-nya. Jadi tinggal baca di rumah. Jadi guru datang tuh tinggal jelaskan, misal tinggal buka halaman berapa, itu kadang kelemahan. Itu kelemahan cepat, kemudian kurang buku fasilitas lah. Biasanya kalau kita di dalam kelas tuh biasanya laju ya kalau laju ya menyampaikan materi contoh-contohnya ya. Jadi kita kejar waktu tadi. Itu kelemahannya. Kelebihannya menurut Bapak strategi yang Bapak gunakan nantinya itu apa? Harapan mudah-mudahan kalau kelebihan mungkin kita kembali ke anak-anak sejauh mana keberhasilan mereka. Karena yang mengukur kelebihan kita nanti dari capaian hasil tadi. Oh, udah sukses atau belum anaknya, kan udah paham, mengerti atau belum. Ini itu untuk kelebihan. Menurut Bapak sampai detik ini itu proses belajar mengajar yang Bapak lakukan itu yang sudah baik itu apa Pak? Proses yang Bapak yang sudah baik yang Bapak jalani sampai detik ini. Untuk khusus materi ini maksudnya? Iya, Bapak mengajar, dalam Bapak mengajar itu yang sudah baik itu apa? Apakah Bapak menguasai materi atau memperhatikan siswa? Tadi kan kita siapkan dulu materi. Semua guru Bapak pikir ya, sebelum belajar ini memang kita harus siap dulu materi apa yang mau kita ajar, lalu dari segi motivasi kita, semangat kita. Lalu yang berikutnya misalnya kesiapan kita dalam mengaktifkan siswa dalam proses belajar mengajar, strategi kita gunakan. Karena dalam satu kelas ini biasanya kan ketika kita menerangkan tuh ada yang mau tidur, ada yang ngantuk. Kita tidak tahu faktor apa kan? Apakah dia faktor mungkin malam dia bergadang atau apa di rumah, kita tidak tahu. Nah, ini strategi kita bagaimana caranya
supaya yang tadi yang ngantuk, yang tidur, yang melamun itu malah ada kayak orang gila misalnya. Nah, ini strategi kita sering kita sentuh lagi bagaimana cara tadi kan, Iya. Sering ditegur ya Pak ya. tegur atau gimana, coba kamu sebutkan ini, nanti dia semangat lagi, motivasi untuk ikut kegiatannya. Yang harus diperbaiki Pak Jai ini kira-kira apa dalam diri Pak Jai dalam mengajar di kelas tuh? Oh, masih ada yang kurang nih, mungkin saya kurang ini, kurang itu. Ya. Ya, tetaplah kita sebagai manusia itu membandingkan diri dengan yang lainnya gitu kan Pak Jai. Apa kira-kira yang harus diperbaiki dalam diri Pak Jai? Refleksinya ya, ini ya. Refleksi saya pikir banyak sebenarnya Bu. Iya. Tadi kan kelemahan biasa mungkin dari cepat tadi saya tanyakan bagaimana siswa dengan materi ini. Enggak Pak, apa alasannya? Karena cepat Pak, bisa enggak ulangi. Nah, berarti kan kelemahan kita tadi di cepat penyampaian materinya. Nah, Lain itu mungkin. Nah itu mungkin kita nanti kalau sekolah memang sudah ada dana, kita fasilitas tadi perpus kita tingkatkan. Nah kita punya walaupun perpus ada, cuma buku bacaannya kurang, kita tahu kan. Nah keterbatasan buku mungkin ada. Literasinya, cara sekolah bagaimana, cara minta sumbang, majukan proposal ke dinas sosial atau bagaimana, kan biasa ada bantuan dana ya. Kalau memang dinas memang tidak ada tadi. Tapi sekarang ini memang mudah Bu. Ya. Kalau bagi guru ini tinggal kita buka apa PMM kita di situ, materi kita lengkap sebenarnya itu. Bisa kita print ke siswa, tapi susah juga kalau untuk guru bisa. Untuk siswa kan butuh biaya juga, butuh dana juga mereka kalau print fotokopi kan kasihan juga sebenarnya. Iya. Oh, iya. Iya. Ini masalah konsep Pancasila nih Pak ya. Konsep Pancasila yang benar-benar spesifik yang Bapak tekankan pada murid. Apakah dia tuh harus menerapkan 5 Pancasila itu atau ada hal yang harus diterapkan dalam konsep Pancasila di dalam kehidupannya sehari-hari yang tidak pernah tidak boleh ketinggalan gitu. Ya. Apa yang menjadi spesifik, apa yang jadi khusus atau spesial itu dari konsep Pancasila yang harus diterapkan pada murid. Sebenarnya harapan saya sih kalau bisa ya kelima Pancasila itu harus bisa diterapkan kan. Ya, tapi minimal kalau memang tidak mampu sekaligus ya tentu harapan saya bertahap pun tidak masalah. Yang penting bisa gitu ya, tercapai tujuan pelajaran yang kita ajarkan tercapai ya. Nah, mudah-mudahan kalau mereka hanya sebagian siswanya paham sebagian konsep Pancasila itu ya, misalnya menjelaskan, bisa menerapkan dalam kehidupan nyatanya. Nah, ini ya, harapan kita semoga kedepannya lebih bisa ditingkatkan lagi. Iya. Jadi perbincangan kita itu saya rangkum ya Pak Jaya. Iya, silakan. Tujuan pembelajaran itu peserta didik dapat menganalisis konsep Pancasila ya Pak dalam kehidupan sehari-hari ya. Iya. Kemudian harapan atau capaian pembelajaran peserta didik mampu menganalisis ya konsep Pancasila, kemudian menerapkan konsep Pancasila di kehidupan sehari-hari ya. Strateginya tadi Bapak bilang adalah ceramah bervariasi. Bapak menggunakan tanya jawab, literasi dan moderasi ya. Yang diharapkan tetap murid itu menerapkannya ya Pak ya. Konsep Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian masalah yang spesifik itu dari Bapak bilang diharapkan dapat menerapkannya 5 Pancasila seperti Pak ya dalam kehidupan sehari-hari. Dia refleksi Bapak itu kelemahannya itu kecepatan menyampaikan materi ya Pak ya. Cepat dan fasilitas kita kurang memadai. Fasilitas kayak buku itu kurang ya. Kemudian yang sudah baik itu Bapak motivasi ya Banyak sih
semua, nggak salah ya. Ada yang bilang simbol negara, ada yang bilang ideologi negara, lambang negara. Jadi setiap negara ini memiliki simbol negara. Negara lain pun seperti itu ya. Ya. Cuma bedanya kita menggunakan Pancasila. Kalau seandainya Pancasila itu kita gunakan, kita pakai di negara lain, tidak. Apa sebabnya coba? Karena kita menjadi ciri khas. Aku mau yang ini akan lama nih, pakai dia dulu. Tenang nggak? Hah? Oke. Ya silakan. Alasannya apa kira-kira? Coba deh. Tiga ini akan kamu dari apa Pak? Apa sebabnya Pancasila kalau dipakai di negara lain itu ya? Misalnya di Malaysia, Amerika dan sebagainya kok nggak bisa atau nggak cocok itu? Apa sebabnya? Karena negara lain sudah memiliki ideologi sendiri. Ya karena negara lain juga sudah memiliki ideologi sendiri. Nah, maka di situ kelebihannya ya. Pancasila ini sebagai simbol negara, sebagai ideologi negara kita juga memiliki kekuatan yang luar biasa ya. Sehingga apa? Pancasila itu kita pakai sampai hari ini, kita jadikan sebagai lambang negara kita. Jadi seperti apa namanya kita tadi jawab tadi, karena kita dan negara lain juga memiliki simbol negara tersendiri. Itu juga sebaliknya, seandainya simbol negara mereka kita pakai ya, nama negara mereka juga tidak cocok, tidak tepat di negara kita. Karena Pancasila ini memang kita gali dari kepribadian bangsa kita. Jadi tidak mudah itu ya, mereka membuat itu ya, pada menjadi bangsa kita membuat Pancasila itu ya, diciptakan Pancasila sampai hari ini juga kita pakai tidak mudah, memerlukan daripada proses yang sangat panjang. Masih ingat tak kalian proses-prosesnya pembuatannya? Ayo dah, masih ingat tak? Kira-kira siapa yang membuat Pancasila itu? Jangan sampai apa namanya Pancasila itu kalian hanya baca di setiap upacara saja di sini. Yang membuat itu siapa kira-kira Pancasila itu? Coba, boleh buka bukunya boleh. Ah nih siapa namanya? Coba ngomong. Yang membuat itu siapa? Ayo aku tahu. Yang membuat Pancasila itu siapa? Ayo. Ada yang bilang Muhammad Yamin. Apa lagi? Sering Bapak sampaikan ya, ada apa? Kaum tua dan kaum muda. Yang pasti itu Soekarno ya, beliau selaku presiden pertama kita. Selain Soekarno siapa lagi coba? Muhammad Yamin. Muhammad Hatta apa tugasnya? Posisi beliau pada waktu itu apa? Sebagai apa ya? Wakil presiden. Yang berapa ya? Yang pertama. Jadi beliau Muhammad Hatta itu adalah wakil presiden pertama negara kita, sebagai wakil presiden dari Presiden Soekarno itu ya, ingat ya. Oke, untuk pengertian Pancasila Bapak pikir sudah cukup. Selanjutnya Bapak mau sharing lagi, mau tanya lagi, evaluasi kembali ya. Coba udah bacakan materi kemarin Pak. Pancasila sebagai ideologi kita. Pancasila yang sila-silanya dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah menjadi kesepakatan nasional sejak ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945. Oke, cukup. Jadi intinya Pancasila itu ditetapkan sebagai lambang negara kita pada tanggal 18 Agustus 1945. Lalu muncul pertanyaan kalian lagi ya, merdekanya kapan kita? 17 Agustus. Artinya Pancasila itu lahir setelah merdeka. Kalau kalian bilang lahirnya negara kita ini 17 Agustus kan merdekanya kan? Hari ini Pancasila diciptakan pada tanggal 18 Agustus, 1 hari setelah merdeka. Lalu apa lagi kan? Apa lagi coba? Dan akan terus
berlanjut sepanjang sejarah negara Republik Indonesia. Kesepakatan tersebut merupakan perjanjian luhur atau kontrak sosial bangsa yang mengikat warga negara untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan seksama. Oke, cukup ya. Jadi Pancasila itu memang kita selaku warga negara ini memiliki kontrak batin ya Pancasila itu. Jadi harus kita taati. Dan antara Pancasila dengan undang-undang itu tidak bisa dipisahkan ya. Apa sebabnya? Kalau kita bicara Pancasila, otomatis undang-undang juga kita bicarakan. Apa sebabnya itu? Ada yang tahu kan? Coba yang belum tadi siapa ya? Yang dari Skandal apa sebabnya? Antara Pancasila dan undang-undang itu tidak bisa dipisahkan. Jadi apa? Bukan salah. Ibaratkan sisi mata uang ya. Jadi kalau kalian bicara Pancasila, secara otomatis kalian bicara dengan undang-undang. Pancasila dengan undang-undang mana yang dulu lahir? Ayo lah. Undang-undang itu untuk atur ya. Jadi pastinya antara undang-undang dan Pancasila itu tidak bisa dipisahkan gitu ya. Itu sebagai apa namanya simbol negara kita ya. Seandainya tidak ada Pancasila, bisa kalian bayangkan dulu pernah Pancasila itu ingin diubah oleh para komunis, masih ingat kan? Nggak ingin mengubah ya, simbol negara kita ingin diubah lagi. Maka terjadilah pemberontakan pada tanggal yang kita kenal dengan gerakan 30 September tahun berapa ya? 1965. Sampai hari ini juga diinginkan supaya apa? Supaya kita sebagai warga negara ini ingat ya, supaya anak cucu kita nanti berputar ya, supaya kita ingat seperti itulah tonggak dari perkembangan nanti. Oke, baca lagi dah. Orang ini dari sini. Indonesia telah secara konsisten berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengutamakan rumusan Pancasila dalam undang-undang yang telah berlaku di Indonesia dan beberapa ketetapan MPR Republik Indonesia. Jadi kalau kita bicara Pancasila ini, di Pancasila itu juga banyak terdapat sila-sila Pancasila. Ada berapa sila Pancasila? 5. Coba 3, bukan sila pertama kah? Ayo Bapak lihat anak kamu nih. Pancasila kan ada 5 sila, betul? Tidak ada yang salah. Sila pertama apa? Bunyinya seperti apa ya? Nah, bukan sila kedua, sila pertama Pancasila seperti apa bunyinya? Kamu kalau hari Senin ikut pelajaran kemarin? Malah kamu petugasnya kan? Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kedua siapa lagi nih? Coba Bel, sila kedua Bel, bunyinya seperti apa Bel? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3 siapa? Sila ketiga coba. Nih, yang depan kamu. Persatuan Indonesia. Berikut 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. lahir kamu udah. Yang lebih turun rakyat Indonesia. Itu sila Pancasila. Sebelumnya tidak seperti itu bunyinya kan? Jadi tidak Bapak jelaskan lah. Mungkin bisa dilihat dari histori sejarah lahirnya atau cipta awalnya Pancasila. Maka muncullah pergolakan ya ide-ide yang mereka ciptakan dari awal itu, sehinggalah terbentuk sila Pancasila yang kita pakai sampai hari ini. Karena harus sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Dulu kan ada istilah yang sila keberapa yang disyaratkan menggunakan syariat Islam. Jadi tidak cocok karena negara kita ini adalah negara majemuk, negara yang apa? Ya bermacam ragam ya, sukunya bermacam ragam, agamanya juga sama ya. Kita kan ada 5 agama ya. Jadi kalau menggunakan syariat Islam yang digunakan pada sila beberapa kan? Sila malah diletakkan sila pertama itu. Kita tidak cocok ya sesuai. Lalu alasan yang kedua, satu tadi kan dikatakan
ketuhanan yang Maha Esa. Siapa kira-kira ditempatkan di pada alinea pertama atau sila pertama? Ada yang tahu nggak? Karena Ketuhanan itu diletakkan dari awal. Maka kalau di 5, di 4, atau di nomor 3, nomor 2 dan sebagainya. Apa alasannya coba? Tidak ada di buku. Ini logika kalian coba. Kira-kira apa sebabnya? Ayo, ini susah banding. Kamu deh. Kalau kamu cari di buku tidak ada. Ini bapak mau ngetes logika kalian. Kira-kira apa sebabnya? karena Kok sila Pancasila ketuhanan itu diletakkan dari awal? Ayo, karena harus menduakan Tuhan, Pak. harus apa menduakan Tuhan? Nah, di buku sama Tuhan. Itu bapak terima alasannya ya, jawabannya. Yang lain coba yang perempuan, Pak. Dua baris ini kan cewek semua nih. Silakan. Mengapa sila Pancasila itu ya sila ketuhanan itu diletakkan di sila pertama Pancasila atau sila ke-1? Kira-kira apa alasannya? Baca gitu. Coba. Kira-kira apa? Tahu nggak alasannya? Ayo, dasar 3 nih. Bapak mau kalian berpikir logikanya. Kira-kira apa? Mandi dari apa tadi deh? Alasannya? Karena harus mengutamakan itu. Nah, itu udah mulai masuk ya. Betul, ya, Pak. Yang lain, bapak mau yang lain yang cewek nih, belum nih. Sama juga. Kira-kira apa kok bisa sama? Ya karena kita ini berdasarkan Pancasila kita sudah diberi kebebasan oleh negara ini di pasal 29 tentang kebebasan beragama. Ya, kunci agamanya saja ya. Kalau orang kira-kira ada jauh dari agama, apa yang terjadi? Mau agama apa saja? Jadi kira-kira misalnya Diva ini jauh menyimpang dari agama misalnya, kira-kira apa? Pasti lari kepada hal yang tidak baik, yang negatifnya ya. Kalau serius, maka beda kalau orang yang dekat dengan agama, mau agama apa saja pasti dia pasti dikatakan baik ya. 80% orangnya baik. Nah, begitu juga Pancasila dulu ya, harus ditempatkan di sila pertama Pancasila supaya negara kita ini harus berdasarkan ketuhanan dulu. Yang lain nanti ya urusan dunia itu nanti ya, walaupun Pancasila itu hanya sebagai simbol kita di negara ini, ya, aturan negara. Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tadi siapa yang jawab tadi? Sila kedua tadi siapa jawab? Coba apa alasannya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dikatakan adil seperti apa, Bes? Nah, susah ya, kok itu jawab ada ya. Kalau kamu jawabnya tadi itu jadi ada manusia yang adil dan beradab. Adil itu apa adil? Kalau kamu punya buah, bapak contoh, bapak bukan orang matematika ya. Misalnya buahnya 4, kamu dengan ini kemana mana? Kalau kamu bagiin kemana nih? Kalau buah 4 untuk 2 orang, punya kamu berapa? 2 punya dia? 2 berarti adil. 2 adil dan beradab. Tapi pengertian adil ini luas ya, punya makna yang berbeda banyak ya. Tergantung dari sisi mana kalian lihat ya. Adil dalam alasan. Kalau dalam hal negara ya, negara ini sudah berupaya adil kepada warga negara. Contohnya kira-kira seperti apa ya? Negara sudah memberi keadilan, rasa keadilan kepada kita. Apa mau tanya kira-kira udah adil atau belum negara? Belum. Siapa yang bilang belum tadi? Iya. Apa alasannya? Orang kaya kalau di penjara cepat bebasin. Kamu punya bukti kan? Jadi kalau kita bicara ini, kalau dalam PPKN ini, kalau orang hukum itu biasanya harus sesuai fakta buktinya ya, tidak bisa ngomong. Tadi kamu bilang apa? Kalau orang bicara Yang di penjara, yang misalnya itu dia banyak duit, dia cepat keluar. bunda itu. Ini sama, Pak. Bunda juga. Ya, itu oknum. Dan bisa juga kita ambil karena negara ini hukum itu adalah konstitusi yang paling tinggi. Kalau kamu jawab itu tidak juga ya. Cuma ada oknum. Misalnya yang A
bisa diubah jadi B, seharusnya barang A itu tidak boleh dilanggar. Ada itu tapi oknumnya ya. Yang lanjutnya tadi apa lagi? Alasannya apa? Banyak kasus ya. Yang pasti pelanggaran HAM itu ada ya, kalau kita bicarakan sebelum kemerdekaan ya, masih masa transisi negara kita sampai hari ini setelah merdeka pun terjadi belum terjadi keadilan. Kalau misalnya masalah infrastruktur jalan, kalau kita di desa ini kan terasa jauh jika dibandingkan di kota ya. Kalau kota mungkin kita merasa iri karena mereka di sana itu pembangunannya luar biasa. Jalan saja lebar. Bapak kalian sekali-sekali ke Jawa sana. Bapak dulu pernah ke Jawa ya sekali kebetulan. Jadi mobilnya besar.